Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina waftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah Jumat ini kita kembali berkumpul ini untuk sesi terakhir dalam fikih fardhu kifayah terhadap jenazah, yaitu menghafali jenazah. Jadi kalau untuk menguburkan boleh nanti kita juga sebagai ini aja penutup sekaligus. Dulu pernah sudah kita bahas sedikit, menyinggung sedikit ya mengenai fardhu kifayah ini, baik memandikan termasuk juga menghafali, bahwa menyederhanakan segala sesuatu itu adalah penting untuk supaya mudah bagi kita semuanya dalam prosesi pelaksanaan ibadah tersebut. Nah, berkaitan dengan menghafali jenazah ini, pada prinsipnya menghafali ini adalah menutup aurat, itu pada prinsipnya. Kemudian afdolnya adalah menggunakan pakaian yang bersih, dan warna dipilih warna putih karena warna putih ini adalah simbol kesucian. Itu aja sebenarnya. Kemudian kaifiyatnya diatur di dalam fikih. Pertama, menghafali jenazah itu, kain kafan itu istilahnya dibagi tiga. Yang pertama namanya kafnul darurah, kain kafan yang sifatnya darurat. Kalau darurat ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, itu adalah satu lembar kain kafan bisa menutupi seluruh badan. Jadi seperti lontong kan. Itu darurat namanya. Kalau memang tidak ada lagi pakaian, ada lagi kain, ada lagi harta, memang satu-satunya itu ada. Bahkan apa, untuk darurat itu, kalaupun tidak ada kain putih, boleh kain apa saja menurut darurat. Jadi boleh kain sarung atau mungkin spray, ya kan? Nanti bersih. Itu kalau darurat, namanya darurat ya. Kalau ada kain kafan minimal satu lembar, itu tidak ada lagi harta, yang mau bersedekah pun tidak ada, mana tahu. Maka daruratnya satu lembar. Yang kedua, kafnul kifayah, kain kafan yang memadai, cukup. Bagi laki-laki itu 2 lembar, itu pertengahan itu. Yang mana 2 lembar untuk laki-laki, 1 lembar bagian dalam itu untuk sarung dari pinggang sampai ke bawah lutut, sarung, ya kan? Yang 1 lembar menutupi seluruh badan. Kalau untuk perempuan, yang kafnul kifayahnya adalah 3 lembar, 1 lembar untuk badan, 1 lembar untuk kepala, untuk jibab bahasa kitanya, miknat, dan 1 lembar menutupi seluruh badan. Itu 3 lembar yang kafnul kifayah. Nah, yang ketiga adalah kafnus sunnah, yaitu kain kafan yang sunnah, yaitu yang sempurna. Kesempurnaan kain kafan ini ya, untuk laki-laki cukup 3 lembar. Cukup 3 lembar saja. 3 lembar itu bisa dengan cara kain sarung 1 untuk sarung saja, ya kan? Dan 2 lembar itu menutupi seluruh badan. Itu yang kafnul kifayah. Cuman oleh tradisi kita, ini kita tidak bisa lepas dari tradisi. Jadi kain kafan laki-laki juga sama seperti perempuan bilangannya, pecahan-pecahannya. Ada kain sarung, ada baju, ya kan? Dikasih surban. Ada 3 tuh potongannya tuh. Nah, 2 lagi menutupi seluruh badan. Padahal sebenarnya 3 lembar cukup sebenarnya. Itu kain sarung untuk seluruh badan. Atau boleh juga kain sarung, kemudian baju, dan 1 lembar untuk menutupi seluruh badan. Nah, kenapa perlu saya sampaikan ini?
Jangan gara-gara ini berdebat. Nah, ketika mengapani jenazah berdebat, akhirnya tertunda, atau mungkin ada yang tersinggung, atau ada yang menghindar, akhirnya dia tidak ikut lagi. Saya nggak ikut lah, jangan sampai seperti itu. Kalau untuk perempuan, kain kafan sunnahnya adalah 5 itu potong pisahnya adalah kain sarung, baju, seperti gamis itu sampai lutut, kemudian jilbab, lalu untuk seluruh badan 2 lembar. Nah, ini sebagai bahan untuk kain kafan. Nah, selanjutnya kita akan langsung praktik. Ini adalah kain kafan. Siapa yang namanya? Jenazah, silakan. Silakan Ustaz Armi. Silakan. Jadi gunting. Kalau duduk dong, jangan makan. Tidur. Nah, baik. Sekarang kita akan memilih bidang kain kafan. Ini perlu kita ketahui, bidang kain kafan ini banyak macam. Ada yang kecil, ada yang lebar. Kalau ini termasuk yang lumayan lebar. Karena yang kecil itu sampai segini cuma 1 meter, ya kan? Tidak sampai. Ada yang lebar. Nah, ini termasuk lebar nih. Jadi kalau lebar ini kita bisa memperkirakan kira-kira 1 lembar ini bisa menutupi seluruh badan nggak? Cuman kalau jenazah kan mungkin kita suruh dia duduk dulu. Ada video. Nah, kemudian panjangnya jenazah itu juga diukur. Boleh diambil tali, ya kan? Sepanjang. Bantu Ustaz Tasir. Jadi kita ukur sepanjang jenazah. Ya kan? Nah, jadi kain kafan ini diukur kepanjangannya sesuai dengan jenazah. Boleh pakai tali, ya kan? Atau boleh dengan kain begini. Nah, ukurannya itu adalah kalau badan segini itu lebihkan untuk di atas untuk sekedar tempat mengikat 1 jengkal, bawah 1 jengkal. Lebih kurang. Nah, kan cukup kan? Baik. Nah, tandain situ. Itu tuh. Nah, ya. Tanda Ustaz. Oke. Ini ya tadi ya. Tapi sebenarnya boleh juga supaya itu sempurnanya kita ambil. Nah, ini sekarang ini banyak orang kain kafan ini kan di ujungnya pinggir-pinggir kan dikoyak. Nah, jadikan tali. Jadi kenapa harus di pinggir dikoyak? Sebenarnya juga nggak ada aturan khusus itu masih koyak itu. Ini hanya untuk memudahkan saja. Tetapi pemahaman oleh sebagian ulama untuk kain kafan ini kan tidak berjahit. Ini sebenarnya bukan berjahitan sebenarnya ini kan. Nah, ini harus dipahami juga. Jadi kita ambil misalnya untuk sebagai talinya nanti diambil pinggirnya, ya kan, diambil pinggirnya. Ini nanti jadi tali seperti itu. Ini misalnya. Nah, kedua bidang kiri kanan dibuang dia bagian pinggirnya. Itu diambil tali sebagai tali. Ini tali sewarna dengan kain kafan. Belum bisa. Udah kayak gitu. Terus ada tengok. Ini jenazah ini nakal nih. Rasa gitu. Iya. Tadi kan di mana? Oh, ini kan tadi. Jangan dulu lah jenazah ya. Nanti dia tidur pula, benar-benar tidur nih kan. Ini 1 lembar. Nah, kalau yang seperti ini namanya kain kafan darurat. Cukup. Jenazah, bangun. Hebat jenazah, ya. Coba dia bangun diukur dulu. Pas nih. Coba tidur lagi. Oke. Coba tidur lagi. Nah, ini contoh ya. Kalau misalnya kain kafan lebar ini bidang ini kira-kira cukup nggak nih?
ternyata cukup. Alhamdulillah lah nih. Di contoh ya. Berarti bidang kain kafan seperti ini cukup, kan? Itu mudahnya. Karena jenazahnya itu bisa kita preteli. Itu contoh saja. Contoh sekarang kita contoh yang tak cukup besar. Nah ya, ini bagus. Saya sengaja tadi supaya tahu ini yang cukup namanya, ya kan? Maka 1 lembar bisa. Yang menjadi pedoman sini karena badan ini besar, karena ada bahu ya. Ya, jadi kita bisa untuk mengunci. Kita kan mengunci ini. Nah, ini. Ya kan? Sekedar pas sebenarnya. Nah, sekarang kita contohkan bagaimana tidak cukup. Oke. Ini berapa banyak sama? 5 meter tadi Ustaz. Oh iya, pas 2 ya kan? Nah, sekarang duduk dulu Ustaz. Nah, kalau bidangnya tidak cukup, maka bikinnya sini. 1 lembar. Nah, ini untuk simulasi cukup. Nah, dibuat seperti ini. Nah, dibuat seperti ini. Nanti jenazah di tengah sini. Nah, coba Ustaz naik. Nah, gitu. Jadi kalau ditarik ini, dia bisa menutupi seluruh badan. Kan? Kalau ini kan lebihnya bisa digulung nanti kan. Ini bisa. Ini namanya kalau posisi jenazah berbadan besar, maka bidang ini nggak bisa 2 lembar, harus 2 lembar. Nah, hitungannya gimana? Di sini banyak orang berdebat. Ya kan? Kalau ini namanya kain kafan darurat, untuk membungkus 1 badan dengan 1 kali bungkus itu dengan 2 lembar ini, maka dihitung 1 sebenarnya ini. 1. Ini kurang karena untuk menutupi seluruh badan. Oke. Itu bagian luar. Bagian luarnya nanti. Nah, untuk bagian dalamnya, untuk bagian dalam itu kan sebagai tambahan. Jadi maka dibagi dari kafnul darurat itu yang pokok, kemudian kafnul kifayah untuk cukup, ya kan? Dan kafnul sunnah untuk kesempurnaan. Untuk kain kafan yang sunnah, yang kifayah seperti ini. Dosa berdiri jenazahnya. Jadi tadi kalau laki-laki berapa lembar tadi ya kalau kain kafan kifayah? 2 itu gimana? Yang 1 untuk sarung. Ini sarung. Separuh kan? Nah, coba pinggang kan? Satu pinggang. Nah, ini kain kafan kifayah dan untuk laki-laki. Nah, satu pinggang. Pertama ini, ya kan? Sarung. Yang ini 1. Ini namanya kain kafan kifayah. Nah, kalau kain kafan sunnah untuk laki-laki 3, laki perempuan 5. Yang 3 itu mana? Ini 1 tambah 2 bagian luar. 1. Atau ini 1 tambah ini 1 2 bagian luar tambah baju. Tambah baju. Nanti kita praktekkan baju. Baju segini kaki. Tadi namanya kain kafan. Tapi kalau tradisi kita gimana? Ada tambahan. Tambahannya apa? Ada untuk tutup kepala. Ya kan? Untuk sorban. Maka dipotonglah kain potongan kecil untuk sorban. Nah, lalu bagian luarnya ditambah jadi 2. Bolehkah? Silakan, tidak masalah. Boleh. Ya kan? Tapi yang seperti ini cukup sebenarnya itu. Bagian luar ini 2 lembar, ini 1 atau ini 1, baju 1, bagian luar 1. Karena laki-laki lebih sederhana. Nah, kalau untuk perempuan, kain kafan kifayahnya adalah tadi berapa? 3 lembar. Mana 3 lembar? Pertama adalah disebut dengan istilahnya itu
khimat apa namanya baju untuk baju badan, yang kedua untuk jilbab, ya kan? Dan ketiga untuk badan. Itu yang 5 ya. Yang sunnahnya adalah 5. Yang 5 itu yang mana? Kain pinggang 1, untuk baju 1 sampai bawah lutut, kemudian untuk jilbab 1, tambah 2 di luar. Itu perempuan. Oke. Cara sama seperti itu. Kalau perempuannya besar gimana? Maka bagian yang paling luar dibikin seperti tadi. Untuk menggunakan itu. Untuk bisa satu ya. Itu 1. Kalau dia itu nggak cukup menggulung seluruh badan, maka dibikin 2 itu, maka dihitung 1 karena dia itu menggulung. Nggak mungkin dijahit kan? Atau dipotong, nggak mungkin. Seperti itu caranya. Oke, baik. Nah, itu lagi sekarang bagaimana cara membuat bajunya itu? Untuk baju itu kita cukup dengan mengambil pola pas ukuran badan. Ini memang bagus apa posisinya, bagi 2 pas. Ini kalau untuk baju kan pas nih kan badan kan? Tukang beli bagus. Iya. Jadi potongannya bikin 2 seperti ini, 2 lembar ini, dilipat ya, dilipat 2 begini. Di ukuran panjang badan ini pas. Ini mudah-mudahan pas untuk perempuan laki-laki sama lah. Ini diperkirakan kalau laki-laki itu cukup dari bahu itu kalau ingin pakai baju sampai di bawah ini cukup lah, sampai ke paha atau bawah pinggang ini, bokongnya cukup. Nah, kalau untuk perempuan sampaikan ke lutut karena ada sarung juga kan. Nah, kemudian setelah bikin 2 seperti ini, ambil tengahnya. Tengahnya seperti ini, lebih mudah. Ambil tengahnya, lalu dilobangi untuk disarungkan ke kepala nanti. Kan, dilobangi, digunting di bagian itu bahu. Nanti sobek-sobek orang pun jadi. Supaya bisa buka. Untuk bisa disarungkan ke kepala. Nah, ini. Nah, nanti susunannya menyusun kain kafan seperti itu sama. Ini kita anggap 2 lembar ya. Kita ambil yang contoh kafan sunnah. Ini 2 lembar sudah. Nah, untuk bajunya laki-laki kita tinggal letakkan posisi. Jadi diperkirakan nanti kepala di sini, ya kan? Kepala di sini. Nah, posisikan seperti ini. Lalu kita angkat bagian lembaran di atasnya begini. Nah, begitu kan? Nah, sekarang ada potongan satu lagi untuk sarung, letakkan di bagian dalam. Jadi begitu nanti kita meletakkan jenazah, langsung kita posisikan kepalanya ke bagian lubang. Sekarang coba. Di sini udah. Nah, kita anggap ini ada sarung ya. Kita anggap udah ada sarung di bawah di atas nih ya. Masuk dulu. Guling aja. Kepalanya Nah, apa? Ini. Masukkan di kepala sini. Kepalanya. Atas dikit, atas dikit. Atas dikit. Oh, itu ada jadi Kurang. Oke, dah. Nah, jadi posisinya seperti itu, baik laki-laki perempuan sama. Nah, ini kita tadi dianggap ada lapisan untuk sarungnya ya. Nah, pertama yang kita pasangkan itu adalah ini kita anggap ini jenazah sudah di bawah sini sudah sudah dimandikan. Kan masih tertutup kain panjang itu ya untuk nutup auratnya si mandi dilap. Nah, ini tetap orang nggak boleh kelihatan bagi orang ramai. Maka caranya gimana? Ambil lapisan yang sarung tadi itu lebih dahulu untuk laki-laki, sarung tadi ditutupkan, baru tarik ke bawah kain panjang itu. Jadi nggak terbuka orangnya. Pasangkan dulu sarungnya, ya kan? Nah, pasangkan dulu sarungnya, dia nggak sarung misalnya gitu. Udah selesai sarung, oke. Lalu baru bajunya.
tinggal dirapikan. Nah, ini tinggal dirapikan, kan? Kan? Oke. Nah, ini dirapikan. Setelah dirapikan, baru lembaran terakhir. Ini yang 2 lembar yang terakhir diposisikan secara bersamaan. Nah, ya. Terus sampai. Mana sampai? Panjang sih. Panjang. Lalu ke bawah namanya. Boleh. Otomatis. Benar dari sini. Nah, ya kan? Tinggal dirapikan, lalu diposisikan semua bidangnya sejajar seperti ini. Oke. Nah, supaya kokoh ikatannya, ya kan? Ini tinggal digulung aja. Ini gulung ke kanan boleh atau ke kiri. Kalau ini ke kanan, ini ke kiri, biar kokoh. Kalau ini ke kiri, ke kanan. Perlawanan. Supaya kokoh itu gunanya. Tapi kalau misalnya ada orang pandai menggulung lebih kokoh ke kanan ke depan, salah juga sebenarnya. Di masalah gulungnya nggak boleh berdebat. Ya kan? Ada juga orang karena lebar bidangnya itu misalnya lebar, nggak digulung pun nggak apa-apa. Cara gimana? Dilipatkan begini saja. Bisa lebar nih, anggap gini nah. Ini badannya misalnya ya, kainnya kalau gini kan masih lebar. Iya. Caranya gimana? Tunggu, tinggal gini aja kan. Tinggal diginikan aja. Cukup ini gini kan. Ya. Itu juga bisa, nggak salah. Tanpa gulung. Jadi mau menggulung, mau dengan cara apapun, nggak masalah. Udah jadi perdebatan. Iya. Karena gara-gara bergulung pun berdebat. Itu ke kanan tuh, itu Iya. ke kiri. Kampung kerumit. Banyak rumitnya kan? Nah, Talinya gimana, Pak? ya kita nggak tali sudah ada di itu. Karena oh iya ya, tali belum Tali potong. katanya sekali dulu baru kita pakai. Iya ya, tali belum Tali potong. Ya. tiga. Saya tadi mau nanya, tapi biar Ustaz dulu jelaskan dulu semua gitu kan. Iya. Nanti baru dia apa kan. Sebenarnya ini kan posisinya kan Ustaz, orang jenazah itu contoh lah yang bagaimana kita mengetahui dia cukup nggak kain kafan itu. Kalau macam ini tadi kan sudah dibentang baru jenazah naik, kan gitu. Tahu lebih. Tahu boleh atau tidak. Sekarang kita tahu kita kain itu loh. Iya. Nah, kan itu. Itu bisa diperkirakan Pak. Ah. Bisa diperkirakan dengan cara merentang badan kita sebenarnya. Jadi sekarang kalau postur banyak besar, cari yang orang yang kira-kira sama Badannya. bisa diperkirakan aja Pak sebenarnya. Memperkirakan itu bisa dengan dicobakan atau boleh juga sebenarnya dengan ditangkan ke badan, boleh aja sebenarnya. Contoh seperti ini. Ya kan? Oke. Duduk dulu Ustaz. Oke. Bisa gini. Nah, sekarang Ustaz coba tiduran nih, mayatnya seperti ini. Coba tiduran. Bisa seperti ini. Jenazah sudah terbaring nih sebelum dimandikan. Sebelum dimandikan kita setel semuanya kan. Nah, ini badannya ukuran berapa sih? Kayak kapan kita sendiri. Caranya bisa begini Pak. Memudahkan. Kalau nggak dengan badan sendiri, kalau saya dengan dia kan duduk sama nih. Saya bisa contohkan seperti ini. Kalau saya kira-kira cukup nggak? Oh pas-pasan. Berarti saya harus lebihkan. Nah gitu caranya. Kalau dia berlebih misalnya, saya coba ke badan berlebih nggak pas. Atau kita cobakan ke jenazahnya. Caranya di ini saja. Ambil ini kan nggak mungkin disarungkan di bawah kan. Gini aja cukup. Ambil badan mereka bentuk lebihkan sedikit sini, ya kan? Tarik keluar. Kalau nggak ketemu dia bidangnya ujung sini, berarti kecil itu, nanggung. Tapi kalau misalnya kita ukurkan begini misalnya, ada lebih sedikit, ini untuk lingkar ya, lebih sedikit. Lalu kita tarik sini, ketemu dia bidangnya, berarti pas. Nah, itu caranya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, tapi kalau kurang, bikin sisip seperti tadi. Itu caranya. Baik, itu tadi simulasi untuk cara potongan kain kafan. Sekarang itu lagi saya. Ini simulasinya harus saya ulang lagi. Oke, baik. Saya mau menyampaikan ini untuk pertama tadi
Tujuannya supaya tidak ada yang memahami kain kafan itu menjadi sesuatu yang sulit. Itu dia. Pada prinsipnya kain kafan itu adalah memudahkan memukul jenazah sehingga jenazah segera sekarang tambahan-tambahan lainnya. Jadi begitu tadi kita sudah selesai, kita anggap tadi ini seperti ini sebagai tambahan lagi. Ini kita anggap sudah cukup ya, lembaran cukup ya. Yang kain kafan sunnah bagian bawah itu 2 lembar, ya kan? Terus baju 1, sarung 1 laki-laki. Sarung bukan seperti biasa. Sarung itu posisi nanti seperti ini di bawah sini posisinya. Posisi sarung sini. Jadi kapur barus semua sudah situ Ustaz. Nah, kapur barus itu di mana posisinya? Kapur barus itu dihaluskan lalu ditebak-tebakan di bagian dalam. Bagian lembaran 2 lembar atau bagian baju juga boleh. Lalu bagaimana kalau ingin pakai kapas? Kapas itu dulu pernah saya jelaskan. Kapas itu sesuai kebutuhan. Biasanya kapas dibutuhkan itu kalau kondisi jenazahnya ada luka, ada sesuatu yang mungkin bekas operasi atau apa, itu pakai kapas. Tapi kalau enggak perlu. Karena kapas gunanya itu menutupi sesuatu yang mungkin menyebabkan ada keluar cairan gitu kan. Maka rongga-rongga saja kasih kapas. Kalau nggak perlu saja nggak usah. Oke, boleh nggak ditambah dengan harum-haruman? Silakan saja, selama dia non alkohol. Masuk sunnah atau apa tuh? Boleh saja, boleh saja. Karena kapur barus itulah sunnahnya. Jadi parfumnya jenazah itu kapur barus. Kalau kita orang hidup parfumnya adalah parfum macam-macam. Anak pondok kan harinya kapur barus. Itu untuk mengusir serangga. Karena jenazah itu dia itu supaya terhindar dari serangga aja, biar nggak cepat busuk, biar nggak dimakan rayap serangga, ulat, cacing gitu. Karena sebenarnya makan dimakan juga kan. Berarti yang pakai kapas tadi apabila ada sesuatu hal Jika dibutuhkan. jadi Jika biasanya dibutuhkan. pada umumnya nggak pernah nengok orang nggak pakai Ya, rongga-rongga boleh dikasih kapas hidung. Kadang mana tahu cairan dari keluar. Tapi kalau enggak masalah. Mana tuh dia batu. Kan gini, jenazah itu sakit lama atau dia lama meninggal, tapi baru diselenggarakan. Maaf cerita, jenazah kita ini kan cepat busuk nih, mayat manusia cepat busuk. Di dalam itu mulai terus organ-organ jadi memproduksi cairan atau bisa didubur. Nah, kondisi seperti itu gunakan kapas. Kalau jenazahnya baru meninggal subuh disegerakan jam 9 itu rasanya tidak akan ada keluar cairan. Kalau meninggal dengan normal. Meninggalnya agak sakit, perlu perhatikan. Makanya kain kafan itu diperlukan jika diperlukan. Nah, atau ada luka badannya. Kalau luka di badan punggung, dia lama terletak, ada istat, maka kamu meletakkan kapasnya itu, kita perkirakan di mana posisi badannya yang perlu dikasih kapas tadi. Gunanya supaya cairan yang keluar menyusul itu tidak mengotori kain kafan, cepat keluar dia, sehingga kotor nanti yang menyelenggarakan jijik memegang. Seperti itu. Tapi kain kapan mesti diganti? Nggak usah, biar aja. Oh biar aja. Biar aja. Kalau memang ada lagi cairan normal, makanya dipercepat. Oh Itu tujuannya. Kenapa menggerakkan jenazah nggak lama-lama? Karena orang lama-lama cepat aja, nggak boleh lama-lama. Apalagi kalau sudah dimandikan, nggak boleh nunggu-nunggu lagi. Gitu. Apalagi kalau jenazahnya itu dalam kondisi ada cairan-cairan tadi yang keluar karena luka. Jadi nggak boleh lama-lama. Jadi
usah banyak-banyak caranya gitu kan. Kalau Mulut, diikat atau diapain? mulut kalau dia tertutup nggak usah diikat. Kalau terbuka gitu. Kalau terbuka nggak terlalu lebar, biarin aja. Tapi kalau misalnya terbuka nampak sekali rongganya, cukup diikat dengan kain seperti ini, Oh, gitu. ya kan? Ambil kain yang halus, yang apa? Kain ini juga boleh dibikin lipat dua, ikat. Atau kain kasar, sehingga tertutup ya kan? Boleh, nggak salah, ya kan? Sama dengan tangan tadi, ada tangan itu udah kaku, nggak bisa dilipatkan. Maka untuk supaya mudah, sedekapkan di dada, dilepas, balik lagi posisi, maka boleh juga diikat. Ambil potongan kain kasar, ikat. Boleh. Begitu juga kaki begini, posisinya tidak lurus, boleh diikat. Nah, gitu cara. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi kapur barus di sela-sela lembaran kain kafan dihaluskan, ditabur, lalu setelah itu kalau ada kain kapas, kalau pakai kapas, letakkan di posisi di mana badan itu perkirakan berada. Ini punggung kan? Kalau di punggung ada yang perlu dikasih kapas, letakkan, atau ambil satu bal kapas itu boleh, letakkan di bawah, ya kan? Letakkan di bawah. Jadi jenazah langsung letakkan di atas kapas, baru dibungkus dengan kain. Baik. Sekarang cara meletakkan ikat. Ikat ini cukupnya 3 boleh 3. Tapi biasa orang 5 ya. Lebih pun double, enggak. Rasanya kalau lebih 5 udah berlebih. Kalau kainnya cukup, dibuatlah 5 bilangan. Kaki 1, lutut 1, pinggang 1, badan 1, bagian dada, kepala 1. Kalau 3 yang mana 3? Kepala 1, kaki 1, badan 1. Itu kan jadi perdebatan kenapa? Ya, jadi mengikat itu gunanya untuk apa? Supaya ketika mengangkat jenazah yang sudah dikafani, nggak tanggal lagi kain kafannya. Karena apa? Nanti di dalam kuburan itu kan ikatan dibuka. Itu maksudnya. Ya kan? Semuanya dibuka. Dibuka semuanya. Kain kafan dibuka. Itu gunanya kita mengafani jenazah itu bisa sekedar mengunci dengan kain kafan tuh. Gulungan tadi. Maka ketika masuk ke liang lahat, seluruh tali dibuka lagi. Berarti apa? Tali itu sebenarnya nggak dibawa. Gitu. Tali itu nggak dibawa. Itu kain kafan dibuka. Termasuk juga yang di badan tadi itu sebenarnya dibuka juga. Kan tadi ditutup tuh. Kepala, mulutnya rahang diikat. Begitu masuk ke liang lahat dibuka lagi. Tapi ada sebagian orang nggak dibuka. Nah, itu harus dibuka. Kenapa? Tidak perlu begitu. Kenapa harus ditutup itu? Supaya menutupi aib. Apa aibnya? Kadang orang takut melihatnya atau kasihan melihatnya. Gitu. Sama dengan jenazah. Bahkan kalau jenazahnya misalnya matanya terbuka karena kondisi terbuka. Sedangkan orang hidup saja mata yang nggak normal terbuka gitu kan, ada bola mata keluar, kan serem jadinya. Tapi kalau sudah menjadi jenazah, maka boleh jenazah ditutup mukanya itu pakai kain. Nah, ini nggak boleh dilihat orang lain. Nah, itu tujuan sebenarnya itu. Tangan juga diikat di badan itu apa? Supaya tidak mendatangkan fitnah juga. Itu pun posisi tangannya nggak normal, nggak lurus, kesian dianya. Ayo, pakai diikat. Kaki juga seperti diikat. Tapi ketika masuk dalam liang lahat atau syak, itu dibuka semuanya. Tali-tali ikat dibuka semuanya. Termasuk kain kafan dibuka. Berarti apa? Seluruh ikatan-ikatan ada di bawahnya. Dibuka, lalu tinggal nanti di dalam kubur. Nggak boleh di bawah ya. Kenapa di bawahnya? Ikatan dibawa pulang. Nah, jadi jimat ya. Nggak boleh. Nah, gitu. Baik. Jadi ikatan itu sesuaikan dengan kebutuhan, ya kan? Kalau untuk badan, kira panjang berapa nih? Bisa tahu. Kira-kira kan? Untuk kaki itu lebih pendek, tidak pendek, ya kan? Untuk memudahkan supaya tidak mudah copot. Nah, jadi diikat.
Cara ngikatnya juga makanya ikat simpul supaya mudah dibuka, ya kan? Ikat simpul, ya kan? Ikat simpul aja. Nah, itu sama penjelasan. Posisi yang di jenazah ada kiri, karena kiri simpulnya supaya mudah. Itu tujuannya itu, supaya mudah nariknya kan. Ada pertanyaan tentang mengapa ini? Mengapa ini? Oke. Kadang ada jenazah yang habis kecelakaan tuh, kepalanya tidak ada tuh masih tetap kita gunting kayak gitu. Oh iya, kalau jenazah maaf dalam kondisi sangat naas ya, saya juga pernah ngalamin itu menjalankan jenazah, kepalanya itu sudah ini, udah gepeng. Jadi, gimana caranya? Memandikanmu sekedarnya aja. Maka yang sisa-sisa benahnya itu kumpulkan, tapi nanti bungkus dengan cas sendiri diletakkan di situ. Nah, cara gimana? Kalau sudah nggak normal lagi nggak perlu pakai model-model seperti ini. Cukup dengan cara yang tadi. Kain kafannya kalau kepala, apalagi kalau kepala nggak ada, cukup dengan lembaran yang 3 saja untuk seluruhnya tutup. Nah, maaf kan ada bekas lukanya tuh, di situ perlu kapas. Ambil kapas, tutupin dengan kapas. Kalau misalnya dia kepala sudah hilang, maka berarti bagian potongan leher tadi ditutup oleh kapas. Segera, karena dia akan tetap mengeluarkan cairan. Maka tutup dengan kapas. Kalau perlu dibanyakkan kapasnya di sampai ke sini badan, sehingga tidak meleleh kan. Segerakan bungkus, langsung ditutup, langsung diletakkan ke keranda. Itu caranya. Kalau kondisi dalam keadaan naas. Jadi ada kondisi normal seperti ini, sempurna dia. Kalau kondisi yang tidak normal, lihat kondisinya. Tidak normalnya seperti apa? Kalau banyak luka-luka di badannya, pakai kapas, ya kan? Kalau banyak cairan-cairan keluar selalu tidak berhenti, gimana caranya? Boleh dibantu tindakan dokter. Tindakan dokter gimana? Dijahit. Boleh. Sekedarnya. Dijahit boleh tuh kalau kondisi darurat. Misalnya ini terbelah gitu kan. Cairannya banyak. Boleh dijahit. Bawa ke rumah sakit. Makanya kalau gunanya kalau kecelakaan itu dia bawa ke rumah sakit untuk tindakan dokter itu, supaya ada yang mungkin perlu dijahit dulu, dibersihkan oleh dokter, ya kan? Bahkan kalau di rumah sakit tertentu langsung di situ penyelenggaraan jenazahnya. Pernah saya tahu di rumah sakit Ibnu Sina itu ada kawan dulu, sekarang nggak tahu sekarang masih ada seperti itu. Itu ada petugas khusus untuk penyelenggaraan fardu kifayah atau melayani pasien-pasien yang dalam keadaan payah, sakaratul maut juga termasuk. Dia mentalkinkan itu, dia membimbing semuanya, dia menyelenggarakan semuanya. Jadi keluarga menerima beres. Nah, itu. Tapi kalau kita bawa, kita harus juga berhati-hati. Kondisi yang tidak baik tadi, tidak normal tadi itu disesuaikan dengan keperluannya apa. Termasuk juga kalau misalnya ada yang hilang-hilang kondisi badannya, sekarang sudah tangannya nggak ada kayak korban kecelakaan atau dimakan mas, ya kan? Kan nggak tahu tuh. Cukup ya. Lalu bagaimana kalau yang mereka kan ada tuh pertanyaan, yang ditemukan cuma kakinya aja, tetap diselenggarakan kalau dipastikan memang dia sudah tidak bernyawa lagi, sudah meninggal. Harus dipastikan dulu dengan aku yakin. Tapi kalau misalnya masih ragu, masih dalam proses pencarian, belum bisa disegerakan. Mana tahu dia masih hidup kan? Kakinya putus, badannya masih hidup, maka dipastikan. Tapi kalau sudah diyakinkan mati, maka disegerakan. Kalau satu potong paha, lebih mudah mengafalinya. Cukup dengan kain kafan darurat tadi saja, 1 lembar.
Iya. Nggak perlu lagi karena kecil kan, nggak terlalu repot. Gitu. Nah. Tapi kalau ingin bikin 3 lapis boleh juga. Ya, boleh juga dibungkus tapi 3 lapis. Tapi nggak perlu pakai pola-polain lagi. 3 lapis keseluruhannya, silakan. Ikatnya pun sekedarnya aja. Ikat pocongnya cukup ujung ke ujung aja, ya kan? Tapi Ustaz, kalau dia dijumpai sudah terpisah-pisah, tapi utuh dia, itu disatukan Disatukan dulu. Tetap disatukan. Tapi tak perlu kau buat nanti pola sebenarnya tangan sini. takut dijempet semuanya kan. Ya. Jadi kalau misalnya maaf bisa aja kan, bagus. Ini udah termutilasi misalnya kan, tapi ditemukan semuanya, diselenggarakan satu tempat dengan cara yang satu. Jadi caranya bersihkan, dengan dia mandi bersihkan. Boleh dikumpulkan satu tempat, ya bagi-bagi tugas. Ustaz Nasir membersihkan kaki, Ustaz ini bersihkan tangan, ya. Dibersihkan, niat mandi itu sama seperti niat mandi. Segera cepat. Kain kafan gimana? Cukup disusun-susun aja. Nah, kalau gitu gimana? Kita bidang yang lebih besar, maka nggak perlu pakai pola. Repot kalau pakai pola, karena kondisi darurat. Gimana caranya? Cukup dengan 3 lembar, keseluruhannya bisa membungkus. Jadi langsung dibungkus begini, udah 3 lembar, letakkan sini, susun seadanya aja, sekedar cukup jadilah tangan sini, kaki sini, langsung ditutup pakai kapas, dibalut pakai kapas dulu semuanya, baru dibalut pakai kain, ya kan? Dibalut, ikat, langsung disolatkan dan dikuburkan. Gitu. Ada lagi? Kemudian ada sedikit tambahan lagi saya. Itu kan yang jenazah yang orang-orang yang sempurna dewasa. Nanti juga akan kita temukan bagaimana jenazah yang anak yang baru lahir atau anak yang keguguran. Bagaimana tuh? Kalau anak yang keguguran dulu. Kalau kehamilannya sudah sempurna, maka menyelenggarakan jenazah sama seperti orang yang sempurna tadi. Kan ada usia berapa bulan tuh yang sempurna? 7 bulan. 7 bulan kan sempurna ya. Operasi apa namanya, sesar, karena udah meninggal di dalam, harus di apa namanya, di apa namanya, bedah, ya kan, di aborsi istilahnya. Jadi gimana caranya? Kalau sempurna organnya sama penyelenggaranya, ada tangan, ada kaki, ada kepala, udah sempurna, maka penyelenggaranya seperti yang tadi. Oke. Nah, karena dia kecil, maka tidak perlu pola, cukup 3 lembar saja, atau 1 atau 3 lembar saja, bungkus seperti lontong aja ya. Laki-laki perempuan sama, cuman niatnya aja beda nanti kan. Bungkus, ikat, langsung di. Lalu bagaimana kalau dia tidak sempurna? Kalau dia tidak sempurna, maka oleh sebagian ulama itu cukup dengan cara apa namanya, dikuburkan saja. Kapan itu hanya penghormatan, tetap dikafani, tapi tinggal dikuburkan saja. Kalau misalnya belum membentuk daging yang sempurna kan, makanya yang masih dikuret-kuret, ya masih gumpalan, itu nggak perlu disolatkan, nggak perlu dimandikan, ya kan? Cukup dibungkus saja, karena dia dianggap bukan manusia, belum manusia sempurna. Itu caranya. Jadi definisi yang diselenggarakan jenazah sempurna itu adalah manusia yang sempurna utuh badannya, baik dia baru lahir atau sudah di atas dunia. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Kalau bayi tadi itu ke masjid nggak pakai keranda? Iya, kalau Kalau pakai mobil boleh. kalau jenazah bayi itu cukup dengan mudah digendong. Kalau kendaraan gitu untuk Boleh. boleh. Jadi karena kecil kan, jadi
digendong kain panjang. Tapi kalau mau pakai keranda boleh, walaupun rumah sampai masjid. Jadi gini, nah itu pentingnya itu kita sebenarnya fasilitas itu untuk memudahkan. Contoh, keranda itu untuk apa gunanya keranda? Karena nggak mampu digotong sendiri, langsung dimudahkanlah pakai keranda. Gitu. Sekarang di keranda itu dibuat dari buah bahan besi. Kalau dulu keranda itu di kayu aja. Atau keranda itu dulu kalau apa? Ada juga yang darurat pakai apa namanya? Tandu orang pramuka itu. Jadi kalau itu tuh mudah. Terus yang pakai ambulan itu apa? Karena sekarang tempat pemakaman jauh. Nah, jadi kalau saya pernah tetangga saya dulu meninggal, bayi masih umur berapa? Masih balita. Gendong. Jadi selesai itu saya gendong karena orang tuanya nggak sanggup, udah gemetar kesedihan kan. Pakai motor aja. Cukup kan pakai motor. Ya kan? Saya gendong begini seperti gendong bayi, ya kan? Ada yang bantu dengan kayu panjang supaya tidak terlalu lama kita capek kan. Pakai motor aja. Bonceng sama kawan. Gitu. Penting sampai ke dompet. Nanti sampai ke dompet. Kalau di masjid dia letakkan di bawah. Ya, kalau letakkan itu boleh, letakkan bawah, sholat itu diletakkan di bawah, atau dipakai alas pun boleh. Ya nggak boleh itu kita yang gendong bawah. Sholat lah ya. Itu nggak perlu. Berarti orang menyalahkan kita kan. Itu gendong aja. Itu nggak masalah. Ya takutnya saya kan pertanyakan itu kadang di suatu desa tuh agar semuanya Ya. tahu orang Ya. yang ada meninggal kan. Betul. Nah, Jadi ada tandanya kan, Nah. pakai ambulan, pakai tandu. Berarti sebenarnya cukup orang beramai-ramai, sampaikan lah. Dia gendong seperti biasa. Oke. Iya, ringan. Kalau balita itu masih bisa gendong. Ada lagi kira-kira? Tapi kalau dari sini sampai ke kilometer 3 jangan gendong lagi deh. Enggak ya. Nah, ya. Atau pakai becak gitu ya. Bisa. Pakai becak boleh. Kadang mau ikut sunnah dia Ustaz. Ya, Nah, jadi seperti itu. Jadi sunnahnya itu adalah memudahkan. Itu sunnah. Karena Rasulullah katakan apa? Saya ini diutus untuk memberikan kemudahan. Maka katakan apa? Mudahkan segala sesuatu yang dipersulit. Kemudian apa? Sederhanakan. Kesederhanaan itu seperti tadi itulah. Pemahaman ini menyederhanakan supaya tidak memunculkan perdebatan. Gara-gara hal sepele nggak jadi orang Hidup mana jenazah. gara-gara hal sepele itu seperti itu kan bilangan tadi itu kan sepele kan, Iya. karena saya sering mendapatkan itu gara-gara hal sepele apa kasihnya nggak, yang itu dia selesai. Kalau cukup kayak kapan, kalau nggak cukup jangan dipaksakan, ya kan? Termasuk juga apa? Cara menggulung tadi, ya kan? Yang satu ke kanan kiri, nggak boleh seperti itu, harus kiri ke kanan gitu kan? Atau ke kanan semuanya, kiri semuanya nggak boleh. Atau nggak digulung katanya, cuma dilipat aja, nggak masalah. Kalau di video yang di tanah suci ada digulung, pakai gulung. Jadi seperti tadi, dilipat aja. Bahkan nggak kain putih kain kafannya, kain hitam. Karena kain kafan ini putih ini kan sunnahnya aja. Kalau nggak